ada di sini mahasiswa saya ya, itu di luar ini ya, di luar kegiatan, jadi santai. Siapa? Oke, apa namanya, kita kemarin ini ya, apa namanya, Dena seperti ini ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Artinya Sudah, kalau Pak. sudah dibuat Dena seperti ini, tinggal kita melanjutkan apa namanya, melanjutkan yang sudah kita buat kemarin gitu. Karena hari ini mengenai grouping sama default try, jadi saya akan bantu settingkan bagaimana sih mengatur ininya ya, mengatur default try-nya, scan view-nya, dan lain-lainnya. Nah, untuk SketchUp 2015 ini sudah terinstall sesuai ini ya, apa namanya, toolbar-nya sudah sesuai seperti ini ya, atau ada yang kurang? Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, atau kita mau tambahkan seperti tools kemarin, ini saya mengikuti, saya pakai 2015 ya. Jadi bisa ditambahkan seperti ini juga ya, di window, kemudian, klik kanan di ininya ya, di toolbars ini, sembarang di mana saja, klik kanan saja. Kemudian aktifkan lar toolset. Nah, ini dia, kemudian tarik pinggir. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, itu. Nah, ini boleh dihilangkan ini. Karena kan sudah sama ya, sudah sama dengan large tool setnya di samping. Tolong nanti Mas Asral diingatkan waktunya supaya kita tidak kelebihan. Oke. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita tampilkan ininya ya, entity infonya. Ini saya hilangkan dulu ya. Nah, untuk menampilkan apa namanya, default tray-nya. Untuk menampilkan default tray-nya, kita window, kemudian kita masuk, klik material. Oke, ini sudah muncul. Klik saja di sini, atau geser-geser ya, di ini digeser saja. Ini boleh digeser, ditempelkan sini. Nah, biasanya ini seperti melekat nih, kayak magnet nih, nempel di sini. Pasang aja di sini. Ini. Nah, untuk teman-teman, apa namanya, icon-iconnya ini kecil atau besar nih? Saya tanya dulu. Kecil, Pak, tapi Kecil. sama. Dia tidak besar gini ya. Tidak besar. Kalau yang punya sudah kecil kan. Nah, kalau ada yang masih besar untuk apa namanya, untuk ikonnya, mungkin bisa di pengaturan. Nah, ini dia. Di toolbars. Bisa dilihat lagi. View. Toolbars. Kemudian option, kemudian large-nya ini dicentang, hilangkan. Nah, itu dihilangkan. Jadi ikonnya bisa mengecil supaya tidak apa namanya, mengganggu penglihatan, mengganggu pack-nya. Oke, close. Nah, kita atur lagi. Kemudian ini tadi material sudah, kemudian kita komponen. Boleh kita komponen, atau komponen kita hilangkan saja, nggak perlu. Komponen apa lagi? Dan gimana? Oh, beli sama 1.700. Salah. Yang saya pakai mahal itu. Oke, kita lanjut. Kemudian window,
kita aktifkan stylenya. Nah, stylenya ini bebas ya, mau pakai yang ini, model gini, atau simple. Backgroundnya kita ganti, bisa dilihat tuh, atau yang begini, atau mau tampilan begini bisa, atau yang gini. Nah, biasanya sih saya gunakan ini landscape architecture style. Nah, kalau sudah, kemudian kita update. Oke, sudah. Stylenya sudah, kemudian kita ini lagi kembali top. Nah, kita aktifkan lagi layar. Layar boleh diaktifkan. Ini untuk buka, klik saja ininya ya, atapnya ya, atasnya diklik saja, nanti dia menutup sendiri. Kemudian scan-nya kita scene-nya kita aktifkan. Kemudian shadow sebenarnya sudah ada di sini ya, nggak perlu. Kemudian fog boleh, fognya kita aktifkan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita boleh pertama kita kita buat dulu denanya, atau boleh kita ini scan aja dulu. Buat view-nya, tampilannya. Pertama kita buat area kerjanya. Kita ganti nama saja, rename workspace-nya. Kemudian kita update lagi, itu kita masukkan namanya Dena atau block plan. Kemudian ini kemudian kita masuk lagi, kita ganti depan, ganti lagi tampak samping. Tuh. Jadi untuk menambah ini ya, kita bisa ini plus, add scan, atau mau hilangkan di remove aja. Kemudian apa namanya, tadi block plan sudah tampak block plan Dena. Oh ini perspektif. Oke, kita masukkan, add lagi. Kemudian apa lagi? Ini kita bisa geser sih sebenarnya. Kalau mau geser ya naikkan saja, naikkan. Oke. Nah, scan berikutnya tampak samping, tampak depan, kemudian potongan A. Oke. Sorry. Potongan A. Potongan B. Oke, ini sudah jadi. Untuk area kerja kita pakai saja ini workspace-nya. Jadi kalau kita mau bekerja untuk mau ngedit atau apa, kita pakai aja workspace. Sorry. Matikan dulu. Ya, ini untuk area kerja. Boleh kita matikan saja ininya. Untuk ngeditnya kita edit di style, kemudian kita edit, kita matikan saja ininya, profilnya. Nah, tapi endpoint-nya secara kita aktifkan, ini masukkan aja 3, supaya kita bisa tahu, 2 boleh.
kecil, kita pakai 3 saja. Nah, kalau sudah langsung kita ini update style. Selalu diupdate ya kalau sudah diedit ini kita update. Nah, sudah. Kemudian untuk background-nya kita sudah set. Nah, ini untuk area kerja ya. Untuk area kerja. Kita create saja. Sudah. Teman-teman semua untuk bekerja pada layer nya SketchUp. Jadi kalau gini, di CAD ini kita menggambar denah. Kita membuat denah, kemudian kita membuat potongan. Terus kalau bagi teman-teman yang mungkin agak bingung dengan potongan, mungkin agak kesusahan di CAD. Tapi kalau di SketchUp, kita tidak perlu, kita cukup membuat scan seperti ini. Block plan-nya sendiri, perspektifnya sendiri, tampak depannya sendiri, tampak samping, potongan A, potongan B. Nah, itu tidak perlu kita membuat ininya lagi. Kita tahu konsep cara alur pembangunan seperti apa. Fondasinya, kemudian timbunannya, kemudian pasir urupnya, lantai, kemudian dinding, plafon, rembalok, plafon, dan seterusnya sampai atap. Seperti itu, yang penting kita tahu konsepnya, kita sudah mulai memasukkan di workspace ini atau di gambar kerja. Jadi untuk yang lain-lainnya tinggal mengikuti. Nah, oke. Kita lanjutkan denah. Jadi ini diaktifkan endpoint-nya ya. Kalau ada yang masih bingung dengan endpoint-nya, nanti langsung. Kalau ada yang bingung langsung tanyakan saja supaya kita bisa selesaikan masalahnya. Nah, yang pertama di sini kita buatkan pintu dulu. Pintu, biasa kalau saya bikin pintu, ini konsep dari saya sendiri ya. Kalaupun ada teman yang punya konsep sendiri membuat pintunya, boleh dipadukan. Yang penting sudah tahu metode atau cara pembuatan, cara menggambar menggunakan sketch. Saya biasanya begini. Saya anunya 5 cm. Nah, kemudian pintunya berapa? 9. Lebar 90 cm. Oke. Kemudian kita pinggirannya dulu. Jadi setiap untuk pintu saya biasanya kasih space dulu 5 cm ya, baru pasang bingkai atau kusennya 0,5. Nah, baru dibuat gini. Nah, kemudian dihapus saja ininya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk di kamar mandi 70 cm lebarnya. Kalau sama ya, pintu utama sama, ini langsung aja gini, langsung nih, snapnya aktif, jadi nah, tinggal dihapus. Nah, itu. Nah, jadinya gitu ya. Kemudian ini yang berbatas. Kalau untuk jendela gampang nanti belakangan. Ini kita buat dulu yang ini saja. 10 cm. 5 cm. Di pintu belakang boleh. Ini 07, 09. Nah, ini. Ini kita hapus saja. Ya, kalau sistem menggambar biasanya
biasanya kalau menggambar untuk pembangunan rumah ya. Pembangunan rumah itu istilah feng shui-nya ya, atau kalau tekniknya pintu jangan langsung ke arah tembus belakang karena untuk sirkulasi udaranya tidak bagus. Kalau kita pintunya dari sini, jadi anginnya langsung masuk ke belakang, gitu. Tidak ada sirkulasi. Tapi kalau kita buat selang-seling sirkulasi putaran angin, seperti itu. Kalau dari segi feng shui-nya ya, tahulah karena saya nggak percaya sistem seperti itu, tapi untuk teknisnya seperti itu, sirkulasi anginnya yang perlu kita perhatikan. Oke. 10. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita buatkan buat seperti ini semuanya. Pastikan sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik ininya, di tengah-tengah dinding, kita klik klik 2 kali. Nah, itu. Klik 2 kali, kemudian tekan shift lagi, klik yang di sebelah sini. Klik 2 kali. Ingat, ininya masuk di tengah ya, bukan di sini, tapi di sini. Dinding. Nah, itu. Dindingnya. Dinding. Ini juga dinding, kita tambah lagi dinding. Oke, dinding. Ini kita tambah lagi dinding. Oke, dinding. Kemudian kita move. Ada satu ketinggalan. Nah, sini satu ketinggalan. Oke. Kita move, tekan move M. M bisa atau ini ya. Ketik M saja, nggak usah di enter. Kalau di cat kita perlu enter ya, atau space. Nah, setelah itu kita tarik. Cuma tariknya ini kita tekan kontrol. Nah, supaya kita ambil dindingnya saja. Kita ambil dindingnya saja. Kita taruh sini. Oke. Nah, dindingnya sudah. Nah, kalau dindingnya sudah, sekarang kita naikkan ke dindingnya. Kita naikkan dindingnya. Di sini kita pakai batas saja bagus. Nah, untuk dinding dari lantai biasanya berapa? Dari kita hitung sampai rimbalok dari slope. Dari slope kira-kira berapa? Ini sambil diskusi supaya kita sambil ada pengetahuan. Kalau di 3 meter. Berapa? 3,5 bisa. 3,5. Jadi kita asumsikan bersih 3,5 ya. Jadi sudah termasuk dengan slope, rimbalok, dinding 3,5 ya. Untuk dindingnya. Oke, kita masukkan padnya, kita tinggi. Ini push pull. Kita bisa tekan ini atau dengan cara kita tekan P. Tekan P, kemudian nah, ini bisa naikkan gini langsung. Tapi ingat, di sini bisa langsung dinaikkan begini, tapi nanti ada bolongannya. Ketika kita section, kita tampilkan dulu sectionnya. Sectionnya ada di. Nah, sectionnya ini. Ketika kita section, kita membuat potongan. Nah, ini dia bolong nih. Nah, ini bolong nih.
Ini bolong. Dan kita tidak mau seperti ini. Nah, caranya ini sebelum kita naikkan, kita pad. Oke, kita pad. Sebelum kita pad, kita tekan kontrol. Jadi nanti ada tanda plus di kursornya itu, tanda plus. Nah, kalau sudah tanda plus, baru kita naikkan. Naikkan berapa? 3,5 ya. 3,5 meter. Oke. Oke. Ini juga 3,5 meter. Pastikan tanda plus ya. Ini terkait sama dengan ininya, nanti perhitungan volumenya. Ini dindingnya sudah naik. Kemudian untuk ininya, pagar ya, sorry pagar ini kita lupa. Ini naikkan saya dulu 2 meter. 2 meter saja. Nanti bisa disesuaikan, dimodifikasi juga boleh. Ini 2 meter. Pagar belakang saya naikkan saya dulu 1 meter ya. 1 meter. Oke. Nah, di sini kita bikin seperti ini, kan ada carport sini ya. 3 meter ya. 3 meter. Ya. Tiga meter. Kita hapus saja. Ini, oh sorry. Nah, bisa langsung ke sini. Ini kita copy saja dari sini, kita move, copy, ya. Terus. Boleh, ini sudah masuknya. Nah, ini baru kita naik kembali. Pastikan tekan kontrol. 1 meter aja dulu. 1 meter. Oke. Nah, kalau sudah naik ini, berarti ini adalah bagian dari kelompok dinding. Kelompok dinding. Nah, untuk itu kita bermain dengan grup ya. Kita blok semuanya, kita klik kanan, kemudian kita make group. Tuh, kita grup. Jadi kalau kita memindahkan, gampang, tinggal move semuanya. Kalau kita tidak menggunakan grup, tidak grup, yang ada nanti kita move, dia ngambil mana yang ini saja, terkena kursornya aja. Kalau kita grup, kita move, ini sudah bisa kita pindahkan. Gitu. Oke, ini dindingnya taruh saja dulu di sini. Kemudian kita kita ambil, naikkan ininya dulu, permukaan lantai atau permukaan tanah ya. Jadi pada saat kita menaikkan permukaan tanah, berarti kita bermain dengan timbunan. Kita bermain dengan timbunan, berarti kita naikkan elevasi. Mana yang jadi patokan terendah, kita mulai dari situ ya. Contoh, ini kan teras, ini halaman depan, ini carport,
atau garasi. Kita mulai, ini yang paling rendah ya. Dikontrol, naikkan ya, taruhlah kita timbun dari luar tanah, itu kita naikin sekitar 10 cm elevasinya ya. Sorry. Kita naikkan 0,1 atau 10 cm. Kemudian ini levelnya agak naik lagi sedikit. Kita naikkan berapa? Ya, naikkan mungkin selisihnya bisa 5 cm lah. Berarti 0,15. Nah, ini tabnya kita naikkan lagi. Dari carport atau dari garasi kita naikkan 5 cm. Atau mau naikkan 10 cm boleh. Bebas sesuai dengan butuhnya atau sesuai desainnya. Kita naikkan berapa? Contoh kita naikkan 15 tadi, 25. Oke. Nah, jadi ada selisih di sini 10 cm. Nah, kemudian untuk lantai utamanya, dia keluar atau naik sekitar 5 cm dari teras. Tadi terasnya 25, kita naikkan elevasinya jadi 3. Nah, jadi selisih 5 cm. Nah, ini juga kita naikkan, selisihnya ya samalah 0,3. Ini juga, sorry. Ya. Nah, kalau kamar mandi biasanya ya agak turun ya. Kita turunkan dia, ini 0,3, dia turun 5 cm, berarti 0,25. Jadi dari ruangan utama dia turun ke kamar mandi sekitar 5 cm. Nah, ini selisihnya. Nah, kemudian teras belakang. Oh, salah, sorry. Ini kita belum hapus. Betul, sorry. Kita naikkan. Turun 5 cm dari sini, 30, kita 35, 25. Oke. Nah, itu ya. Nah, oops. Oke. Nah, kalau sudah, ini urugannya atau timbunan elevasi. Sudah jadi. Timbunan elevasinya sudah jadi. Sebenarnya harusnya tadi kita copy dulu supaya tidak ada duplikat, supaya kalau ini harus nanti yang aslinya. Oke, kemudian kita membuat di atas timbunan itu kan ada urugan pasir ya. Kita abaikan dulu slope dan fondasi. Kita masuk urugan. Nah, kita masuk di lantai. Kalau di lantai ini kan ada, ini kita blok pilih, ini kita pilih, ini kita pilih. Kita pilih, kita move. Taruh di sini. Nah, taruh sini, kita copy lagi boleh. Copy saja. Oke. Nah, 2 menit ya. Kita tunggu sabar. Ini ini 10. Oke. Nah, ini dia. Sampai sini masih bisa ngikutin kan? Artinya masih paham ya?
Bisa Pak. ya? Oke. Masih Pak, bisa. Nah, ini kita sudah ambil tadi permukaan lantai. Nah, di sini kan ada kelihatannya selisih ya. Ada perbedaan elevasi atau perbedaan beda tinggi antara lantai satu dengan yang lantai lainnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, boleh kita masukkan ininya, kita masukkan tadi timbunan, sekarang urugan atau pasir ya. Jadi sebelum keramik itu kita buatkan apa namanya urugan pasirnya. Berarti kalau ini urugan pasir, ini spesi, yang satunya keramik. Sorry. Berarti ini kita copy lagi. Kita copy satu lagi. Jadi ini saya masukkan. Sorry, kita masukkan ini adalah dalam dan sir. Maaf Pak, kita kurang lebih 10 menit lagi. Oke, kita maksimalkan 10 menit. Jadi ini kita next, ini urutan pasir. Kemudian ini sorry. Oke, yang penting kita tahu lah ini apa? Ini urutan pasir, ini spesi campurannya, ini keramiknya. Jadi kita naikkan. Ingat kontrol, kita naikkan 5 cm, urutan pasir 5 cm saja. Ini juga 5 cm. Ini sama. Ini 5 cm. 5 cm. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita grup. Kemudian kita aktifkan ini dulu, lupa entity infonya. Ini kita sudah di grup, kita masukkan entity infonya. Jadi buka sini window, aktifkan entity info. Nah, kita grup, kita buka, kita namakan urugan pasir. Oke. Nah, kita tutup lagi. Kita tutup. Ini spesi ya, campuran. Kita pet. Kontrol 0,3 biasanya campuran 0,03 ini 0,03 sama ya, kemudian ini 0,03 sama 0,03. Oke, ini kita grup lagi, jadi kita bermainnya di grup terus. Kita grup, make group, kemudian entity infonya kita namakan apa namanya? Kita namakan spesi atau campuran ya, campuran sebelum keramik ya. Oke, sekarang kita masuk ke keramiknya. Nah, keramiknya ini kita naikkan. Keramik biasanya digambar terlihat itu 2 cm, 0,02. 0,02 Oke, sudah kita grup. Nah,
sudah, kita kasih namakan, berikan nama keramik, lantai keramik. Oke. Nah, setelah itu kita susun dia, move dia. Kita ambil patokan sini, ambil sini, kita tumpuk. Lantai keramik ada di atas spesi. Oke, kita blok saja gini. Jadi enaknya kalau sudah di grup ya gini, tinggal di blok salah satunya, semua tercopy. Oke, kemudian kita pakai patokan sini, move, naikkan ke urugan pasir. Oke, setelah urugan pasir, sorry ini sebenarnya harus kita grup sih. Sorry, kita tidak apa-apa nanti ini. Yang penting buatkan dulu duplikat, satu duplikat ya, satu duplikat taruh di sini supaya tidak diganggu. Ini supaya kita atik. Ini kita blok, klik double 3 kali, 1, 2, 3. Nah baru di grup, masukkan urugan tanah. Nah, yang tadi yang sudah ditumpuk, ini kita naikkan ke sini tadi. Ini. Nah, taruh di sini. Ada teras ya. Ya. Jadi numpuklah di sini, jadi satu kesatuan. Nah, kemudian dindingnya kita pindahkan lagi. Naikkan dia. Pindahkan patokannya sini. Jadi deh. Ininya, denanya sama dindingnya. Nah, untuk sectionnya, untuk mengaturnya gampang. Perspektif, kita pakai perspektif ini. Oke, view-nya kita atur. Terserah bebas mau aturnya gimana. Nah, kita atur bebas. Sebentar dulu begini. Setelah sudah diatur seperti ini, kita klik kanan pada sini, scan-nya, scene-nya, kita update. Save as. Ya, oke. Kemudian kita masuk di tampak. Oke, tampaknya kita ini tampak depan ya. Nah, ini tampak depan. Kalau untuk tampak depan, matikan ini ya, kameranya, sorry. Buat ini. Ya, di kameranya kita matikan perspektif, pilih parallel projection. Nah, supaya jadi tampak ya. Kemudian kita update. Oke. Tampak samping juga gitu. Ini tampak samping nanti bisa ditambahkan samping kanan atau samping kiri, bisa ditambahkan. Ini saya ambil samping kanan ya. Saya matikan, aktifkan parallel projection-nya. Nah, kita update. Nah, kemudian untuk potongan. Untuk potongan kita buat section-nya sini. Oke, kita buat begini. Nah, di sini gini ya, oke. Kita buat gini. Seperti ini. Nah, kemudian potongan AA ya. Potongan AA berarti kita dari tampak ya. Ini kita matikan dulu. Oke, kita atur. Sorry. Oke. Atur ini. Kemudian kita update potongan BB. Kalau potongan BB berarti dari sisi sana ya, kanannya tampak samping. Berarti kita section. Oke, kemudian kita terserah mau potong 5. Nanti bisa ditambahkan 1 2 di sini potongan B1, B2 di sini. Kita tambahkan di sini. Oke. Nah, tampak sampingnya ambil dari tampak samping. Matikan kameranya, parallel projection aktifkan. Oke, sini. Kemudian kita update. Nah, setelah diupdate baru lihat. Jadi area kerja kita ada di workspace ya. Workspace area kerja. Kemudian block pen.
Block plan ini tampak atas, sorry. Dena. Ini matikan juga. Matikan ininya. Nah, matikan aja. Sorry, ini nanti bisa digeser sedikit. Maaf Pak, waktu kita kurang lebih 1 menit lagi. Oke, nambah sedikit ya, supaya saya selesaikan ini, nambah sedikit. Ya, Nah, ini, oke. Block plan, kalau sudah dibuat gini, kemudian kita update. Nah, jadi perspektif ada, kita matikan saja ini update. Update sebentar. Ini kita tampak jadi tampak samping, potongan A, potongan B. Nah, block plan itu denanya, kemudian workspace-nya. Workspace ini area kerjanya kita, bebas. Gitu. Nah, disinilah nanti letak letak dari volume yang nanti akan kita buat pada pertemuan berikutnya. Yang penting groupingnya yang utama, groupingnya dibuat, ini sudah, block plan-nya sudah, view-nya sudah, nanti untuk yang lainnya bisa nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh di grup. Kalau ada yang bingung, nah ini kurang lebih nanti record-nya nanti kita buat. Sementara masih dalam proses, dari admin masih proses, nanti kita kirimkan. Untuk itu yang ini saja dibuat dulu, modelnya sampai sini, nanti besok kita lanjut untuk model berikutnya. Atau kalaupun boleh mau dilanjutkan, tidak jadi masalah, mau buat nanti kita sambil evaluasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada host. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Kemudian saya persilakan kepada kawan-kawan yang mau bertanya nih. Mungkin ada yang masih belum jelas atau dalam prakteknya tadi ada yang masih ada kendala, bisa tanyakan langsung kawan-kawan. Bisa lewat chat, bisa di unmute saja. Oke, silakan. Gimana kawan-kawan? Atau kalau boleh tahu jelas? Oh ya, silakan. yang itu, yang setelah urukan pasir itu apa ya kayak? Yang dua itu. Urukan pasir. Urukan pasir Setelah sudah urukan apa? pasir itu ini ya. Ini kan timbunan. Ini urukan Timbunan, pasir. Kemudian ini spesi atau campuran. Ya. Ya, kalau keramik mau dipasang kan harus ada spesinya. Iya, betul. Ya kan? Oke, jadi urugan pasir. Jadi memang di dalam membuat gambar ini harus punya pengetahuan juga tentang konstruksi, minimal standar-standarnya, susunan-susunannya seperti apa itu. Jadi sebelum dipasang keramik harus ada campuran spesi atau biasanya orang bilang beton tumbuk atau beton biasa saja gitu, tapi lebih cenderung ke spesinya. Oke. Ya, gimana Mas Heru? Ya. Baik, sudah jelas ya dari jawaban dari Pak Setiadi. Baik, terima kasih. Kemudian dari kawan-kawan yang lain, dan ada yang dari Makassar, dari Jogja. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas semuanya? Ayo Pak, izin. Oh ya, silakan Wahyu. Ya Pak, mau tanya terkait konfliknya kan dari kemarin sudah penyampaian untuk semuanya, cuman saya ingin tanya kan
karena temanya kita ini kan ya BIM kan, BIM. Kalau tidak salah BIM itu kan informasi untuk semuanya gambar kan lebih lebih akurat di SketchUp ketimbang di AutoCAD-nya, di CAD-nya. Jadi yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kemarin sempat dikaitkan dengan dunia konstruksi yang 4.0 ya, 4.0 itu. Apa kalau misalnya kita gambar, kita kerja di konsultan, tapi tidak sedetail ini yang harus dibuat, itu gimana Pak? Iya, terima kasih Mas Wahyu. Terkait BIM, BIM adalah build informasi model. Jadi untuk BIM sendiri ini bukan satu. SketchUp pun BIM, kemudian CAD 2020 pun sudah termasuk dalam BIM. Jadi semua informasi yang bisa memberikan informasi detail bangunan itu disebut BIM. Jadi bukan cuma satu saja, banyak aplikasi-aplikasi BIM. Yang pertama ada dari Cubicos, ada dari Revit, ada dari Revit, kemudian Tekla juga ada, Etap juga, Etap lebih ke strukturnya. Nah, pada informasi awal kan saya sampaikan untuk BIM, ini bagian dari BIM, memberikan informasi, outputnya nanti volume. Gitu. Jadi di samping kita mendesain, ada volume yang nanti kita keluarkan. Nah, itu kita belum sampai di situ, ini kan masih tahap pertemuan kedua. Makanya ada di hari keempat baru nanti kita mengeluarkan cara menghitung volumenya bagaimana melalui dari ini sendiri. Nah, dalam software-software yang terkemuka pun hanya memberikan informasi volume, tidak memberikan bentuk dari bentuk dari segi arsitekturalnya tidak ada. Contoh Cubicos. Cubicos memang memberikan informasi hanya memberikan keterangan volume. Kalau dari segi arsitekturalnya tidak bisa memberikan informasi harganya seperti apa, itu tidak bisa. Jadi setiap software punya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk di tahap ini, makanya kan dalam flyer atau informasi yang kita buat itu menyampaikan pelatihan BIM. Ini akan mengacu pada BIM nanti. Kalau kalian ikuti dan sudah ibaratnya mahir atau kelasnya sudah di atas profesional, SketchUp ini bahkan lebih baik lagi, bisa digunakan untuk sebagai untuk detail satu konstruksi. Bahkan banyak informasi dari SketchUp sendiri yang belum kita tahu terkait BIM. Nah, untuk flyer yang kita buat kemarin ini adalah sistemnya basic atau informasinya adalah bagi teman-teman yang belum bisa menggambar atau belum bisa menggambar detail menggunakan SketchUp, ya ini kita bisa membuat pelatihannya seperti itu. Kalaupun siapa Mas Wahyunya sudah bisa ya ya silakan menyimak saja seperti apa ini modelnya. Kalaupun ada manfaatnya ya alhamdulillah, tapi kalaupun sudah ditahu ya kami tidak tidak permasalahkan. Artinya ini nanti akan terintegrasi dengan BIM tadi, seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Terima kasih juga udah terus belajar. Jadi, terima kasih banyak lagi Pak. Ya. Iya, gimana? Ya, tadi Mas Wahyu sudah cukup jelas penyampaian dari Pak Astiadi. Kemudian untuk kawan-kawan yang lain lagi, apa ada yang mau bertanya lagi? Tadi dari siapa? Valen mau tanya. Gimana, Valen? Ya, kalau semuanya sudah cukup jelas,
Mungkin saya akan tutup pelatihan kita pada hari ini. Kemudian untuk materi pelatihan kita selanjutnya itu dilanjutkan pada hari Sabtu depannya ya. Jadi pelatihan kita ini 2 periode. Jadi minggu pertama ini hari Sabtu dan Minggu, terus minggu kedua hari Sabtu dan Minggu juga. Untuk hari ketiga, hari Sabtu nanti, materinya kita itu yang pertama objek konstruksi, kemudian section plan-nya, kemudian plot material konstruksi, selanjutnya calculating volume, dan juga evaluasi. Baik, jika dari teman-teman tidak ada lagi yang mau bertanya dan Boleh, Kakak. oh silakan Wahyu. Maksudnya boleh tidak, kan kebetulan ini kalau tidak salah direkam ya, boleh kirim videonya supaya kita nanti belajar ulang lagi di grup gitu. Maksudnya gambarnya kita gambar ulang lagi di grup, mau gambar lagi di SketchUp. Jadi videonya dikirimkan di grup, boleh? Iya, bisa. Nanti kan kita setelah kita upload di YouTube, kita juga bagikan di grup masing-masing. Di grup kan. Jadi nanti kawan-kawan bisa pelajari juga dari video yang nanti yang sudah kami rekam ini. Kemudian kami akan upload di WA grupnya kita dan juga di channel YouTube. Baik. Pak, saya boleh tanya? Oh iya, siapa? Oh Raka, silakan Raka. Ya, ini Pak, lupa nih. Kalau Apa? oh ya, Raka? ini kan minggu lalu, kemarin kalau tidak salah dibilang ada tugas ya. Nah itu tugasnya seperti apa itu ya? Ya, jadi gini, kemarin kan saya kalau disimak dari awal, tugas yang disampaikan itu membuat Dena seperti objek yang saya buat. Jadi kalau diperhatikan kemarin kan saya minta untuk di screenshot supaya digambar ulang. Nah itulah tugasnya, membuat Dena membuat bentuk ini, bentuk yang saya buat gitu. Jadi nanti kita samakan ya. Untuk tugasnya itu akan dilanjutkan sampai nanti selesai. Jadi data yang sudah saya buat itu digambar ulang untuk sebagai evaluasi. Jadi jangan cuma dilihat, diperhatikan, terus kalau tidak dikerjakan ya sama saja. Jadi perlu latihan kembali. Jadi kalau kita belajar hanya mengandalkan melihat, menonton, kalau tidak dievaluasi kembali, tidak digambar ulang, dibuat ulang, ya akan hilang juga. Nah, saran saya, makanya kemarin coba diikuti, kalau diikuti dari awal, atau nanti dilihat lagi kembali videonya, supaya bisa menyimak. Nah, untuk gambar denanya pun, sudah kemarin saya kasih dimensinya, ukurannya, supaya bisa dilihat. Ini dari hasil kemarin, jadi kita tidak mengulang lagi dari kemarin, gitu. Oke, terima kasih ya. Oh ya, siap Bapak. Untuk tadi kan juga Bapak bilang kalau semisal ini mau kita lanjutkan, maksudnya dengan kreasi sendiri, tidak jadi masalah untuk setelah dari dindingnya naik ini. Tidak masalah. Ini Dena yang saya kasih itu hanya bersifat informatif. Kalaupun kalian ada Dena sendiri, ada model desain sendiri, tidak jadi masalah. Itu nanti kita jadikan evaluasi. Ada yang mau ditanyakan terkait ini, boleh. Pada prinsipnya kan perintahnya sama, cuma objeknya yang berbeda, modelnya yang berbeda. Itu. Oh ya, siap. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, jika kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan tutup saja pelatihan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya atas waktunya hari ini ya. Semoga kedepannya ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua.
Dan kawan-kawan juga tetap semangat ya untuk melanjutkan pelatihannya pada hari Sabtu depannya. Oke, baik itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.